Halo, nama saya Fair Naza. Saya pada kesempatan ini akan mereview sebuah buku yang berjudul Politik Jatah Preman yang ditulis oleh Ian Douglas Wilson. Buku ini terbit pada tahun 2018 yang diterbitkan oleh penerbit Margin Kiri. Ini adalah sebuah terjemahan bahasa Indonesia yang teks asalnya adalah bahasa Inggris dengan judul Politics of Protection Racket. Buku ini setebal 315 halaman dan latar belakang buku ini sebenarnya adalah sebuah disertasi yang ditulis oleh Ian Douglas. Dia menulis disertasi ini dengan terlebih dahulu meriset dan mengamati perkembangan sosial politik Jakarta secara khusus selama 20 tahun dari kurun waktu kira-kira 1980-an sampai tahun 2000-an awal. Jadi secara garis besar buku ini sebenarnya mencoba menggali atau menjelaskan, menerangkan begitu atau menggambarkan dua payung politik atau dua payung periode politik yang berbeda di Indonesia. Jadi ada masa Orde Baru dan ada masa setelah Orde Baru atau yang kita kenal dengan masa reformasi. Ian Douglas mencoba menganalisa dinamika ormas-ormas atau apa yang dia sebut sebagai vigilante, ormas-ormas yang memiliki latar belakang premanisme di Jakarta di masa Orde Baru dan di masa reformasi. Dan Douglas atau Ian melihat perbedaan yang sangat mencolok dari ormas-ormas ini di dua masa tersebut. Di buku ini juga memiliki sekitar 7 bab kalau tidak salah, dan Ian cukup mendalam menjelaskan teori tentang sebuah negara sebagai institusi yang berfungsi sedikit banyak atau bahkan di dalam sejarah panjang negara modern itu seringkali berfungsi sebagai institusi koersif atau institusi kekerasan yang berfungsi untuk mendisiplinkan warganya, mendominasi warganya. Jadi negara di dalam buku ini dibayangkan sebagai sebuah ruang di mana kelompok dominan menerapkan ideologinya, keyakinannya untuk mendominasi kelompok-kelompok lain melalui pendekatan-pendekatan koersif tadi atau pendekatan-pendekatan kekerasan, pendekatan yang disebut sebagai pendekatan premanisme sebenarnya. Ian secara terang-terangan menjelaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara misalnya negara dengan preman atau ormas-ormas tadi. Dalam konteks ini Jakarta, pada saat itu banyak sekali ormas-ormas di sana yang diantaranya adalah FBR, Forum Betawi Rempuk, FPI, Front Pembela Islam, dan Pemuda Pancasila, dan kemudian juga ada kelompok-kelompok preman yang berasal dari wilayah timur Indonesia. Diantaranya adalah salah satu tokoh yang paling fenomenal adalah Hercules. Dia menjelaskan kelompok-kelompok ini bagaimana mereka beradaptasi di zaman Orde Baru dan di zaman reformasi. Ian Douglas Wilson pertama-tama sebagaimana judul bukunya ya, Politik Jatah Preman, itu dia menjelaskan
tentang apa itu politik jatah preman. Dia memakai istilah ini untuk kemudian secara gampang menjelaskan bagaimana negara itu bekerja dengan lewat istilah ini kan. Jadi politik jatah preman dia ambil dari istilah yang dipakai sebenarnya oleh salah satu tokoh di sini yang dia kutip, yaitu bernama Tilly. Dalam istilah Inggris, Tilly menyebutnya sebagai politic of protection of racket, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai politik jatah preman. Politik jatah preman adalah satu sistem pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman atau vigilante tadi. Mereka melegitimasi kekerasan pemerasan itu dengan mengatakan bahwa ini adalah jasa yang mereka tawarkan untuk melindungi orang-orang dari ancaman atau kekerasan-kekerasan dari kelompok lain. Nah, ini yang menjadi satu paradoks, karena bagi Tilly misalnya, dia mendefinisikan preman sebagai seseorang yang menghasilkan bahaya dan sekaligus dengan harga tertentu perlindungan dari bahaya tersebut. Jadi preman adalah orang yang sebenarnya adalah ancaman itu sendiri, tetapi mereka melakukan satu negosiasi di masyarakat bahwa mereka adalah pelindung dari ancaman yang sifatnya imajiner, tadi. Jadi mereka membayangkan ada ancaman, atau mereka menciptakan sendiri ancaman-ancaman itu melalui kekerasan-kekerasan misalnya, dan mereka menawarkan diri sebagai perlindung dari ancaman-ancaman yang mereka ciptakan sendiri. Ini adalah satu praktek yang sangat lumrah misalnya di kalangan masyarakat. Seringkali misalnya di pasar-pasar begitu, mereka menciptakan satu ancaman imajiner atau membangun satu paradigma bahwa selalu ada ancaman dari luar, maka kami adalah sebagai pelindung kalian dari ancaman-ancaman tersebut. Padahal imajinasi seperti ini sangat tidak jelas, sangat kabur. Bahkan dalam beberapa hal, misalnya mereka adalah pencipta dari kekerasan-kekerasan, dari ancaman-ancaman itu sendiri. Politik jatah preman yang digambarkan oleh Ian Douglas Wilson mencoba menggambarkan itu. Bagaimana preman menjadikan kekerasan-kekerasan itu, ancaman-ancaman serta bentuk-bentuk perlindungan sebagai sesuatu yang mereka komodifikasi, atau satu jasa yang mereka jadikan sebagai alat untuk hidup, alat untuk misalnya mencari penghidupan. Negara dalam buku ini bekerja dalam konteks dan praktik yang sebagaimana terjelaskan dalam politik jatah preman itu. Seringkali misalnya negara bertindak sebagai pelindung dari ancaman-ancaman pihak luar. Mereka misalnya seringkali menciptakan musuh-musuh, membangun musuh-musuh yang itu dapat melegitimasi mereka untuk melakukan kekerasan-kekerasan. Jadi misalnya di dalam sejarah-sejarah negara modern di dunia kan, mulai dari Perang Dunia I, itu kan sebenarnya adalah sebuah praktek di mana negara menciptakan kampanye-kampanye bahwa ada ancaman dari luar, dan negara berhak untuk melindungi warganya atas ancaman-ancaman tersebut. Maka terjadilah peperangan-peperangan itu, mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dalam konteks Indonesia, kelompok dominan tadi yang menggunakan kekuasaan negara untuk mendominasi, untuk mendisiplinkan warga adalah militer. Jadi
apa yang disebut sebagai politik jatah preman di Indonesia atau negara bersifat koersif, bersifat kekerasan di dalam Indonesia, konteks Indonesia bagi Ian Douglas Wilson diisi oleh kelompok-kelompok militer. Di dalam pada masa itu adalah Orde Baru misalnya kan, di tahun 1980-an, di mana dia mulai mengamati konstelasi politik di Indonesia. Nah, di masa-masa itu militer memonopoli sistem jatah preman itu atau sistem pemerasan, sistem keamanan yang mereka ciptakan. Mereka misalnya beberapa kali melancarkan serangan-serangan seperti Petrus atau penembak-penembak misterius itu, sehingga ormas-ormas lain di Jakarta pada saat itu tunduk terhadap negara. Jadi penguasa satu-satunya di dalam strata premanisme di Jakarta pada saat Orde Baru adalah militer yang pada saat itu diketuai oleh atau menjadi orang nomor satunya adalah Soeharto. Soeharto dalam buku ini digambarkan sebagai bos geng atau bos mafia begitu, sebagai mafia besar di dalam sistem jatah preman di Jakarta pada saat itu. Kita tahu misalnya di Jakarta pada saat itu banyak jenderal-jenderal yang membentuk ormas-ormas atau Pam Swakarsa disebut istilahnya pada saat itu, kelompok-kelompok premanisme yang berfungsi untuk menghantam atau memberi ancaman pada kelompok-kelompok aktivis yang menolak rezim militer Orde Baru pada saat itu. Salah satunya adalah FPI yang dibuat oleh Jenderal Wiranto, dan juga di situ ada Pemuda Pancasila. Nah, yang menarik di sini adalah ormas atau kelompok-kelompok premanisme yang sporadis pada saat Orde Baru ditaklukkan atau disiplinkan oleh militer menjadi satu kelompok-kelompok ormas yang tertib dan berdasarkan asas-asas atau ideologi yang ditentukan oleh kelompok dominan pada saat itu, yaitu militer. Misalnya di dalam konteks Jakarta itu ada FPI pada saat itu dan Pemuda Pancasila. Mereka jelas menyatakan ideologinya adalah Pancasila, Pemuda Pancasila kan, dan lain-lain itu. Nah, ideologi ini adalah ideologi yang sejalan dengan kelompok dominan pada saat itu atau negara pada saat itu, yaitu Pancasila ala Orde Baru kan. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang berada di luar ideologi ini atau kepercayaan ini, atau ormas-ormas yang menentang status quo pemerintahan Orde Baru, itu segera akan disingkirkan melalui kekerasan-kekerasan, misalnya Petrus tadi. Itu adalah gambaran bagaimana politik jatah preman bekerja di dalam sistem negara di zaman Orde Baru. Nah, Ian Douglas Wilson melihat ada perubahan secara signifikan setelah Orde Baru runtuh atau ketika memasuki masa reformasi. Karena ketika Orde Baru runtuh, Soeharto jatuh dan negara kehilangan bos besar atau bos mafia satu-satunya pada saat itu, yaitu Soeharto. Sehingga ormas-ormas ini menjadi sangat sporadis, menjadi sangat susah dikontrol. Kita misalnya melihat pada saat itu muncul berbagai macam kelompok-kelompok di Jakarta pasca Orde Baru, seperti Hercules misalnya, yang berhasil menguasai Tanah Abang dan menjalankan benar-benar sistem jatah preman yang sangat ketat di sana. Dia misalnya
memajaki seluruh wilayah Tanah Abang itu, mulai dari penjual-penjual hingga parkirannya, dengan harga yang sangat tinggi. Ini adalah perubahan atau masa transisi di mana politik jatah preman mengalami pengocokan ulang atau kocok ulang peta politik ormas pada saat itu. Ketika militer runtuh, mereka menjadi sangat bebas untuk misalnya berorganisasi. Selain itu, di masa reformasi juga mulai muncul kelompok-kelompok ormas atau vigilante yang berbasis ideologi lokalitas di Jakarta pada saat itu. Misalnya pada saat itu muncul Forum Betawi Rempuk atau FBR atau FDR. Ini adalah kelompok yang merasa mereka selama Orde Baru itu tersisihkan oleh orang-orang asing di luar daerah mereka. Mereka adalah para pribumi-pribumi Betawi yang mengorganisir diri dan mulai menggalang kekuatan untuk dalam narasi mereka mengembalikan misalnya identitas kepribumian atau harga diri mereka sebagai pribumi pada saat itu. Konflik yang terjadi pada saat itu misalnya adalah antara FBR dan kelompok-kelompok Hercules di Tanah Abang. Pada masa itu, setelah Orde Baru atau masa reformasi, kekuatan Hercules sangat kuat di Tanah Abang, tetapi kemudian dia berhasil diusir oleh Forum Betawi Rempuk ini dari Tanah Abang melalui perang antar masyarakat yang sangat besar pada saat itu sampai memunculkan sangat banyak korban jiwa. Ian Douglas Wilson misalnya menggambarkan secara dramatis konflik mereka dengan perang selama berhari-hari bermalam-malam, dan kondisi di Tanah Abang pada saat itu sangat mencekam. Nah, mulai munculnya kelompok-kelompok yang berdasarkan pada lokalitas ini, ideologi lokalitas atau kepribumian ini, membuat para elit terpaksa mendekati mereka karena mereka punya tawaran, misalnya masanya cukup banyak sebagai bagian penting dari sistem elektoral, misalnya sistem pemilihan kan. Jadi mereka di Jakarta pada saat itu, para elit-elit ini, elit-elit politiknya mendekati mereka untuk mendapatkan banyak suara misalnya dari massa yang mereka kumpulkan kan, Forum FBR ini. Selain itu para elit-elit di ormas ini juga, misalnya FBR, mulai memiliki kesempatan untuk menaiki strata sosial di Jakarta pada saat itu dengan menjadi misalnya calon legislatif. Kita tahu misalnya di dalam FBR ada orang-orang seperti Haji Lulung yang berhasil menjadi elit di Jakarta, menjadi seorang politikus di sana. Ini adalah satu hal baru atau satu fenomena baru di dalam masyarakat Jakarta. Karena itu di masa Orba sangat sulit misalnya bagi orang-orang lokal ini untuk mencapai kedudukan seperti itu, berhubung pada saat itu dikuasai oleh militer. Tetapi mereka misalnya setelah Orde Baru berhasil menduduki posisi-posisi sentral di dalam lembaga-lembaga politik. Di masa reformasi ini juga misalnya terjadi satu fenomena ormas baru yang
digalang atau yang dimobilisasi oleh partai politik pada saat itu. Jadi di masa itu partai-partai politik seperti PDI, Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa itu mulai memobilisasi massa sebanyak-banyaknya untuk menjadi milisi-milisi sipil atau paramiliter bagi partainya. Ini juga satu corak baru di dalam demokrasi Indonesia pada saat itu, karena kita tahu di zaman Orde Baru ekspresi politik pada saat itu sangat terbatas. Misalnya partai yang sangat terbatas, hanya ada 4 partai pada saat itu, di mana pembagian kelompok masyarakat hanya ditampung di dalam misalnya 4 partai, aspirasi-aspirasinya mereka itu. Misalnya kelompok Islam hanya di P3, kemudian nasionalis hanya di PDI, kemudian guru, pekerja-pekerja dan lain-lainnya di Golkar, dan seterusnya. Ketika reformasi, muncul kebijakan di mana partai itu bisa dibangun tanpa misalnya dikontrol oleh kekuasaan. Maka mulai berhamburanlah pada saat itu pembentukan partai di kalangan masyarakat. Nah, ini juga berefek pada misalnya tadi berhubungan pada paramiliter tadi. Makin banyak partai dan makin banyak juga secara otomatis paramiliternya atau milisi-milisi sipilnya. Pesta atau konteks demokrasinya juga mulai berubah di zaman reformasi. Misalnya metode-metode kampanye pada saat zaman reformasi itu mulai mengoptimalkan pembentukan posko-posko di wilayah-wilayah Jakarta. Posko-posko ini dijaga oleh milisi-milisi sipil tadi, dan inilah misalnya yang memicu juga banyak sekali konflik di Jakarta pada saat itu, karena posko-posko ini para kelompok, para milisi-milisi sipil ini saling bentrok di posko-posko mereka, dan mereka juga tidak jarang mengintimidasi masyarakat banyak untuk memilih misalnya partai tertentu. Kita di dalam buku ini Ian menggambarkan laporan-laporan itu, bagaimana kelompok-kelompok milisi sipil dari PKB pada saat itu misalnya yang dikuasai oleh Gus Dur mengintimidasi banyak sekali masyarakat untuk memilih partai PKB. Itu juga terjadi dengan PDIP, Golkar, dan lain-lain. Nah, ini juga adalah satu fenomena politik jatah preman baru di masa reformasi pada saat itu. Nah, yang menarik adalah karena begitu banyak korban di dalam metode kampanye yang seperti ini yang dilakukan oleh partai politik, maka kalau tidak salah di sekitar awal tahun 2000-an itu metode kampanye seperti itu pada akhirnya dilarang, dan pembentukan milisi sipil di tubuh partai juga dilarang melalui peraturan pemerintah untuk mencegah adanya banyak sekali konflik-konflik itu. Ini adalah satu fenomena yang menarik, karena di daerah saya misalnya di Kabupaten Muna, metode kampanye di dalam pemilihan kepala daerah itu masih menggunakan metode yang digunakan di Jakarta pada saat awal tahun 2000-an itu, di mana banyak sekali terbentuk milisi sipil, atau di sini biasa menyebutnya Satgas, satuan tugas, di mana Satgas ini diisi oleh kelompok-kelompok pemuda, tidak jarang adalah preman-preman, dan juga mereka banyak mendirikan posko-posko di setiap wilayah di Kota Raha maupun di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Muna.
Sampai saat ini metode itu masih dipakai. Misalnya pada saat pemilihan bupati tahun 2020 lalu. Kita lihat bahwa bagaimana metode usang seperti ini, metode satgas dan metode pembentukan posko yang usang ini, yang sebenarnya sudah dilarang di Jakarta karena banyak sekali memicu konflik-konflik di dalam masyarakat, justru masih digunakan di wilayah-wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah di kabupaten saya itu. Ini tentu sangat menarik untuk melihat bagaimana misalnya politik jatah preman juga bekerja di kabupaten-kabupaten lain selain di Jakarta. Ini tentu di luar konteks pembahasan buku ini, karena buku ini hanya berfokus di Jakarta. Saya hanya ingin menyinggung sedikit persoalan ini sebagai bagian dari refleksi atas apa yang terjadi misalnya di dalam politik elektoral di kabupaten saya sendiri. Secara tragis juga di sini pada saat itu pemilihan tahun lalu terjadi atau memakan korban misalnya di dalam proses pemilihan kepala daerah pada saat itu. Ini jelas adalah satu hal yang satu hal yang mengkhawatirkan, karena kita bisa melihat bahwa ternyata sistem-sistem pemilihan seperti itu yang diisi atau dimobilisasi oleh kelompok-kelompok preman ternyata menghasilkan satu korban atau satu konflik yang sangat mendalam di tengah-tengah masyarakat. Selain daripada para militer atau kelompok-kelompok milisi sipil yang dibentuk oleh partai-partai politik di awal-awal masa reformasi pada saat itu, buku ini juga menjelaskan bagaimana Front Pembela Islam atau Ormas FPI mencuri perhatian di awal-awal reformasi. Pada awalnya FPI ini adalah, sebagaimana saya jelaskan di bagian awal-awal tadi, adalah satu kelompok PAM Swakarsa yang dibentuk oleh Jenderal Militer Wiranto pada saat itu untuk menghalau atau untuk mengintimidasi kelompok-kelompok aktivis yang menolak Orde Baru pada saat itu. Jadi secara struktur mereka sebenarnya dipegang oleh jenderal-jenderal atau diarahkan, didominasi, dikuasai, didisiplinkan oleh jenderal-jenderal. Bahkan secara logistik mereka disuplai oleh para aktor-aktor militer ini. Salah satunya adalah Wiranto pada saat itu. Setelah reformasi terjadi, FPI kemudian menjadi satu organisasi yang tidak lagi bisa diarahkan atau dikuasai oleh para jenderal ini. Di buku Ian Douglas Wilson juga mengutip pernyataan salah satu jenderal yang pada saat itu salah satu pembentuk dari organisasi ini di Orde Baru, bahwa dia sangat kesulitan untuk kembali mengontrol FPI ini. Pada saat Orde Baru misalnya mereka digambarkan sebagai, ini penjelasan dari jenderal itu, digambarkan sebagai sebuah anjing yang lehernya itu dipegang talinya oleh para jenderal. Tetapi kemudian setelah Orde Baru runtuh dan reformasi terbentuk, tali itu terlepas dan sangat sulit mengendalikan FPI. Mereka menjadi ormas besar pada saat reformasi karena bergerak dengan misalnya panji-panji pembelaan terhadap Islam. Mereka banyak sekali melakukan serangan-serangan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menistakan Islam. Ini adalah satu hal yang
juga menarik di reformasi, bagaimana ormas itu, ormas selain dari misalnya FBR tadi, Forum Betawi Rempuk, yang berideologi lokalitas, FPI juga muncul dan mencuri perhatian melalui ideologi Islamnya. Dan dia cukup berhasil mendapatkan misalnya massa, cukup banyak mendapatkan massa pada waktu itu, pada saat reformasi awal-awal. Kemudian kelompok Hercules juga mengalami satu dinamika atau satu perubahan juga yang cukup mencolok di antara zaman Orde Baru dan zaman reformasi. Di zaman Orde Baru misalnya dia berhasil menguasai Tanah Abang. Tetapi ketika dia diusir oleh kelompok FBR, seperti dijelaskan tadi, dia kemudian mencoba membangun kampanye atas dirinya untuk menghilangkan citra premanismenya di Jakarta pada saat itu. Dia misalnya mulai membentuk satu organisasi dan mulai menjalin hubungan yang erat dengan Prabowo, di mana kita tahu Prabowo juga punya kepentingan politik pada saat itu, mulai tahun 2000-an awal sampai saat ini, untuk menjadi calon presiden. Jadi Hercules ini dijadikan Prabowo sebagai lokomotif dia untuk menggalang massa. Hercules misalnya banyak sekali membangun organisasi-organisasi. Dia juga membangun satu organisasi yang besar seperti GRIP, Gerakan Indonesia Baru kalau tidak salah, itu yang berkembang sangat besar dan memiliki puluhan ribu anggota, yang itu diarahkan untuk menjadi massa elektoral untuk memilih Prabowo misalnya. Prabowo sendiri juga orang ini sebenarnya adalah aktor vigilante atau aktor yang sebenarnya dia juga menggunakan apa yang disebut dalam konsep politik jatah preman itu. Di zaman Orde Baru dia berhasil mengorganisir para pendekar-pendekar silat melalui formalisasi organisasi silat itu. Jadi dia berhasil banyak sekali menggalang massa, sekitar ribuan di dalam organisasi pencak silat. Yang ini kemudian juga digunakan dia untuk sebagai modal elektoral pada saat mencalonkan sebagai presiden sekitar 3 kali. Saya kira itu adalah gambaran-gambaran yang bisa saya lihat, saya review dari buku Ian Douglas Wilson. Ini buku yang sangat menarik, bagaimana dia menjelaskan dinamika ormas-ormas pada saat periode Orde Baru dan juga pada saat periode reformasi. Yang menarik dalam pandangan Ian Douglas Wilson tentang misalnya ormas-ormas ini adalah, bukan menarik sebenarnya, ini agak sedikit ironi bagi dia, karena ormas-ormas ini pada dasarnya adalah ormas-ormas yang didominasi atau diisi oleh sangat banyak kelompok-kelompok yang dia istilahkan dalam terminologi Marxis sebagai kelompok proletar, kelompok-kelompok yang sebenarnya marginal, tetapi dia kelompok-kelompok ini berhasil justru dimobilisasi oleh kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan
kepada justru kaum sesama dia atau kaum-kaum marginal tadi. Jadi bagi Ian Douglas ini satu ironi, karena kelompok-kelompok yang seharusnya mereka saling mengorganisir diri, saling bersolidaritas, justru digunakan, dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk saling menyerang satu sama lain. Itu salah satu pandangan yang menarik bagi Ian Douglas Wilson. Saya kira itu yang bisa saya dapat sampaikan melalui review kali ini. Saya ucapkan terima kasih.